Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan ini kami akan menyampaikan tugas merancang dan melaksanakan simulasi supervisi akademik dari kelompok 5 kelas set 8 yang terdiri dari Nita Mulyani, Ferry Santoso, Sumarto, Dwi Rika Ambarwati, Frita Aprilia, Ike Puri Tunjung Sari, dan Dini Ilmiah. Untuk peran kegiatan ini kepala sekolah diperankan oleh Ibu Nita Mulyani dan peran guru oleh Ibu Ike Puri Tunjung Sari. Bu Ike, ya Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Tetap semangat ya Bu Ike ya? Ya, pasti Bu, semangat. Nah, untuk hari ini kita akan ngobrol tentang kegiatan supervisi yang akan kita lakukan besok ya Bu Ike ya. Nah, Bu Ike besok ini mau menyampaikan materi tentang apa Bu Ike? Besok ini Bu, rencananya anak-anak saya beri untuk mapel IPAS ya Bu. Materinya tentang sifat-sifat cahaya. Jadi tujuannya agar anak-anak bisa mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan lalu bisa memahami dulu. Kemudian anak-anak besok melakukan percobaan Bu, tentang sifat-sifat cahaya. Nah, tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya saya akan menggunakan strategi project based learning besok. Tujuannya agar anak-anak untuk pertama memahami dulu tentang sifat-sifat cahaya, kemudian dari memahami itu anak-anak bisa menerapkan, mengaplikasikan ke kehidupan nyata, ke kehidupan sehari-hari. Bagus gitu. Nah, terus untuk strategi yang akan digunakan berarti VR ya? Iya. Untuk ini Bu Ike, untuk media yang akan digunakan apa? Medianya besok anak-anak pertama saya berikan tayangan video. Jadi besok saya menggunakan LCD proyektor, saya tayangkan video tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian kemarin saya sudah menginfokan Ibu agar anak-anak membawa alat dan bahan yang diperlukan, diantaranya terkait sifat-sifat cahaya tadi seperti senter, kemudian datar, lilin Bu, kemudian kertas karton dan kertas hitam. Nah, kira-kira asesmen yang akan digunakan itu apa ya? Asesmen untuk pertama Bu, karena ini materi baru bagi anak-anak. Jadi pertama saya berikan asesmen diagnostik. Saya ingin mengetahui Bu, sebelum saya memberikan inti materinya tentang sifat-sifat cahaya, saya ingin tahu, saya pancing anak-anak tidak berupa tes lisan. Untuk tes diagnostisnya saya berikan lisan saja Bu, untuk mengetahui anak-anak. Jadi nanti asesmennya itu saya menggunakan diferensiasi dari hasil diagnostik tadi, saya bedakan, nanti saya bagi kelompok anak-anak. Kemudian saya bagikan LKPD sesuai dengan hasil diagnostik yang saya lakukan tadi. Jadi tidak sama Ibu LKPD-nya antara anak yang bisa atau mahir dan kurang mahir tadi. Untuk asesmen pertama observasi, saya lihat, kemudian proses anak-anak melakukan percobaan, koordinasi kerjasama dengan teman, kemudian hasilnya nanti rencananya saya ingin anak-anak berani, percaya diri untuk mempresentasikan hasil kelompoknya tadi. Tapi itu Bu ya kan diferensiasi, jadi tidak sama antara kelompok 1, 2 dan lainnya. Itu tuh di asesmennya ya. Oke. Oke, baiklah Bu Ike. Berarti fokus kita besok itu untuk kegiatan ini yang pertama yaitu tentang pemahaman anak di dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu tentang asesmen yang akan digunakan Bu Ike dan juga strategi yang diterapkan. Dan harapan saya di dalamnya pasti kalau PBL ini ada pembelajaran mendalam. Iya. Itu dia Bu Ike. Jadi anak-anak kan project based learning tadi Bu, nanti kan hasilnya anak-anak bisa enggak mempraktekkan, oh ini loh sifat-sifat cahaya dapat merambat urut, dan anak-anak bisa atau enggak, paham atau tidak. Yang untuk kesepakatan besok berarti pertama pada siswa, Ya. kemudian pada asesmen dan juga penerapan
saya lihat nih kegiatannya Bu Ike ini menarik ya. Kemudian anak-anak ini aktif dan juga ada beberapa kegiatan yang membuat anak-anak ini jadi fokus di belajarnya. Ya. Seperti menggunakan senter untuk melihat cahaya yang lurus, nah pakai kapal itu beda, nah itu anak-anak sangat antusias sekali ya. Dan juga ada beberapa anak juga yang mungkin masih belum aktif juga ya gitu ya. Nah keberhasilannya menurut Bu Ike selama kegiatan tadi itu apa nih? Karena mungkin kalau dengan ceramah ini terlalu besar, jadi saya lihat dengan tayangan video, kemudian anak-anak melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya tadi, saya lihat anak-anak antusias sekali Bu, senang sekali karena kan tidak jenuh Bu. Kalau kita berikan tugas saja, saya ceramah teori saja mungkin anak-anak jenuh. Menurut Bu Ike sendiri ada kesulitan nggak dalam kegiatan tadi? Kesulitannya tadi ya kan sedikit kecewa karena apa yang saya harapkan tidak tercapai. Kesulitan saya mungkin karena tadi anak-anak saya bagi kelompok dengan perbedaan tadi antara anak mahir dan belum mahir tadi Bu. Kesulitannya mungkin anak yang kurang mahir tadi satu tidak fokus untuk dengan alat dan bahan tadi, malah dibuat mainan jadi anak fokus. Kemudian anak yang malah yang mahir juga ada kesulitan saya pun menghadapi mereka karena dianggap wes iki gampang jadi menyepelekan. Kemudian konsentrasi anak-anak karena sudah terlalu sering terlalu lama mungkin Ibu, saya menyadari tadi terlalu lama menayangkan video, jadi anak-anak terlihat ramai sendiri gitu. Nah, untuk mengatasi kesulitannya Bu Ike, ini kan pastinya Bu Ike punya kreativitas ya, atau sesuatu atau strategi lah yang nantinya yang akan dilakukan Bu Ike untuk mengatasi permasalahan itu kesulitannya. Mungkin kedepannya saya mungkin menayangkan video yang durasi waktunya tidak begitu lama sehingga anak-anak tidak jenuh juga, konsentrasinya terbagi. Dikiranya tadi kan seperti anak-anak melihat film Bu, ya, jadi ada yang memperhatikan, ada yang latih sendiri. Kemudian mungkin untuk kedepannya, tadi kan saya bagi kelompok menurut kemampuan. Mungkin kedepannya saya akan mix, mencampur antara anak yang mahir dan tidak mahir, saya jadikan satu kelompok. Jadi anak yang tidak kurang tadi bisa dibantu oleh temannya yang sudah mahir tadi. Mungkin kedepannya begitu. Kemudian tadi saya keliling juga memberikan bimbingan ke setiap kelompok. Mungkin kedepannya saya membimbingnya, kemudian karena di LKPD sudah jelas untuk langkah-langkah pembelajarannya, mungkin saya lebih menjelaskan lagi. Tidak hanya saya memberikan LKPD cukup dikerjakan sesuai petunjuk, tapi karena anak-anak juga kadang tidak membaca petunjuknya, mungkin kedepannya saya akan mengulas lagi, memberikan petunjuk yang jelas berdasarkan penjelasan saya, bukan berdasarkan LKPD tadi. Sudah bagus Bu Ike sudah punya strategi ya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sudah sangat bagus sekali kegiatannya. Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit maksudnya masukan ya pada Bu Ike. Salah satunya mungkin yang di akhir kegiatan bisa juga untuk menanamkan pemahaman anak-anak ini masing-masing tugas individu ya. Jadi anak-anak ini membuat infografis dari kegiatan yang sudah dilakukan. Nah ini kan istilahnya merefleksi ya. Jadi anak-anak ini merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan dengan menuliskan di buku catatannya sendiri berupa infografis tersebut. Dan saya lihat tadi kurang adanya kegiatan pembelajaran yang mendalam itu. Jadi mungkin bermakna
sehari-hari terkait sifat-sifat cahaya. Nah, dari sini nanti Bu Ike bolehlah mencari informasi lagi terkait kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya, dan nantinya bisa berdampak maksimal dalam pembelajaran yang mendalam ya, di mana kegiatan itu ada kegiatan yang jadi tadi itu sudah menggembirakan Bu Ike, tapi mendalamnya masih bermakna ya, bermaknanya masih perlu perbaikan. Ya, seperti itu Bu Ike. Ya, karena tadi mungkin saya seperti dikejar-kejar waktu, Iya, jadi iya, takutnya iya. saya tujuan pembelajaran saya tidak tersampaikan Iya, ke anak-anak. betul. Jadi untuk refleksi, umpan balik, kemudian seperti yang Ibu katakan tadi belum tersampaikan. Oke, baiklah Bu Ike, kegiatan hari ini sudah cukup dan semangat selalu untuk Ya. menjadi kreativitas dan jangan putus asa ya, untuk selalu tetap semangat belajar, karena kita sebagai guru ini akan terus berkarya sampai kita sepanjang hayat. Gitu. Terima Oke. kasih Bu ya Iya. atas arahan, atas sarannya, atas masukannya. Terima kasih. Oke, boleh Bu Ike kita kembali ke ruangan kita masing-masing ya. Terima kasih, Oke, Bu. Iya. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas bimbingan fasilitator Bapak Prayogo Kusumaryoko, SPD, MHAM dan Bapak Dr. Erwan Yuniardi, SE, MM dalam program BCKS tahap 2 tahun 2025.